Bahkan tidak hanya sumber geografer Arab atau sumber-sumber Muslim yang menyebut tentang pelayaran itu, sumber Cina, misalnya salah satu contoh adalah catatan rute dari Jiadan. Jiadan route itu juga menyebutkan ada dua tipe pelayaran yang tadi sudah disebut juga oleh Uka dan oleh Izud. Bagaimana nanti dari Basra, Siraf, dia mampir Sohar ke Muscat di Oman, nanti dia milih apakah dia turun ke, kalau dikatakan sumber Cina ya, Jiadan itu akan milih apakah ke Al-Ubullah. Kalau dia ke Al-Ubullah, maka dia akan lanjut nanti ke Semenanjung India. Kalau dia memilih dari Muscat itu tidak ke Al-Ubullah tetapi turun ke Yaman, maka dia akan berkunjung ke Zanzibar dan jejaring ke Kilwa, ke teman-teman. Kita sudah menghasilkan karya yang pertama, buku Keajaiban Negeri Mazhabats Indonesia dalam Catatan Dunia Islam Masa Abbasiyah, dan juga buku Kafur yang membahas tentang komunitas aromatik asal Indonesia sejak abad Masehi. Nah, untuk mendapatkannya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di Archeo Story. Bersama kami, mudah-mudahan teman-teman nggak bosen nggak lihat kita juga di YouTube ya, di YouTube Sultanat Institute. Mudah-mudahan nggak bosen dan apa yang kita bicarakan juga nggak membosankan dan bisa banyak membantu teman-teman mempelajari banyak hal. Ya, sebagai perantara teman-teman mempelajari sejarah dan arkeologi ya. Iya, sebagai sarana juga untuk tukar pikiran dan tukar pengetahuan. Harapan kita juga ada feedback dan masukan juga. Betul. Jadi teman-teman kalau yang ingin memberikan masukan dan saran terkait dengan tema atau topik yang akan kita bahas, kita sangat berharap ya komentarnya di kolom komentar gitu. Podcast kali ini kita akan membahas satu karya lagi ya Mas ya, yang tidak kalah pentingnya dengan yang sebelumnya kita sempat membahas beberapa bab dalam buku Profesor Muarif Ondari. Iya, sekarang kita bahasnya karya dari salah satu tokoh arkeolog senior yang terkenal, Uka Chandrisasmita. Uka Chandrisasmita ini sebenarnya juga punya hubungan guru dan murid ya Mas ya, dengan Profesor Muarif senior dari Hasan Muarif. Senior dari Profesor Muarif Ambari. Nah, kita akan membahas salah satu bab dalam buku Pak Uka Chandrisasmita, yaitu yang berjudul Arkeologi Islam Nusantara. Iya, Arkeologi Islam Nusantara. Nah, khususnya kita akan membahas tema di dalam sebab itu yang terkait dengan jaringan perdagangan pelayaran Arab Indonesia dalam judulnya. Nanti kita akan bahas bagaimana interaksi jaringan perdagangan antara Arab dunia Islam ini dengan Indonesia khususnya. Ya, ini Pak Uka ini juga salah satu arkeolog yang banyak menghasilkan karya dan juga memberikan pengaruh dan kontribusi ya di dunia arkeologi dan sejarah di Indonesia. Banyak sebenarnya karyanya bukan hanya buku ini ya, banyak di antara beberapa karyanya, karena ini merupakan salah satu buku yang penting yang untuk kita bahas dan kita ulas ya, dan kita obrolkan bersama teman-teman. Pak Uka juga sudah malang melintang sebenarnya di dunia arkeologi dan sejarah, terutama tentang arkeologi dan sejarah Islam di Indonesia. Beliau merupakan dosen di berbagai universitas di Indonesia, mulai dari UI, UIN, UGM, juga di Unpad dan beberapa kampus lainnya. Kepakaran Pak Uka ya tidak diragukan lagi dan diakui oleh arkeolog dan sejarawan di Indonesia sebagai salah satu arkeolog dan sejarawan yang sangat berkontribusi besar dalam penelitian arkeologi dan juga historiografi di Indonesia. Nah, buku ini merupakan salah satu buku penting ketika kita mempelajari arkeologi Islam di Indonesia. Iya.
selain Profesor Muhammad Kambaria yang merupakan buku-buku rujukan utama tentang arkeologi Islam di Indonesia, buku arkeologi Islam Nusantara Pak Uka ini juga salah satu yang paling penting. Nah, salah satu bab yang akan kita bahas terkait tadi yang sudah disebut Mas Tori, yaitu jaringan pelayaran dan perdagangan maritim Arab dengan Indonesia. Khususnya sebenarnya Pak Uka membahas judul ini dengan periodisasi atau kronologi yang cukup panjang, mulai dari abad ke-7 sampai abad ke-16 atau 17 Masehi. Hanya saja nanti kita akan membahasnya lebih padat, lebih ringkas untuk mendalami di masing-masing periode yang kita batasi ya. Di dalam hal ini kita akan membahas yang pertama pada abad ke-7 sampai abad ke-12 Masehi. Nanti di sesi selanjutnya Archaeostory episode selanjutnya mungkin kita akan bahas lagi mulai dari abad 12-13 hingga 16-17 karena nanti masa ini cukup panjang, konteks dunia dan konteks di kawasan juga berbeda. Ya, kita akan mulai mungkin terkait dengan jejaring pelayaran dan perdagangan maritim Arab dengan Indonesia yang perlu teman-teman ketahui juga, bukti-bukti arkeologis dan sumber sejarahnya sudah banyak yang menunjukkan bahwa jejaring antara Arab dan Indonesia itu sudah terjadi sejak abad ke-7 Masehi. Nah, apa itu sebenarnya? Apa saja dan dari mana saja sih sebenarnya sumber-sumber sejarah dan juga data-data arkeologi ya terkait dari jejaring Arab dengan Indonesia itu sejak abad ke-7 Masehi. Nah, Pak Uka kan banyak mengulas berbagai sumber sejarah dan juga data arkeologi tentang jejaring perdagangan antara Arab dengan Indonesia. Oke, jadi Pak Uka itu memulai awalnya dengan mengkaitkan tentang sumber sejarah ya. Jadi naskah terutama yang berdasarkan naskah-naskah yang berbahasa lokal dan juga naskah atau laporan asing. Dia menyebut Arab, Tionghoa atau Cina, kemudian laporan Portugis, Belanda dan lain-lain. Nah, Pak Uka sebenarnya memberikan satu pesan bahwasanya sumber-sumber sejarah ini scattered bahasanya kalau dalam istilah ilmiah atau terpisah-pisah, tercerai-berai. Ini juga sama disebut oleh N.A. Balogh yang juga dikutip oleh Pak Uka dalam artikel itu bahwasanya memang kerja-kerja sejarah dan arkeologi bagi sejarawan Indonesia ini betul-betul butuh ketangguhan. Dalam bahasa Balogh ini seorang arkeolog dan sejarawan juga dari Pakistan, dia menulis tentang The Advent of Islam in Indonesia yang terbit pada 1990. Dia menyebut formidable atau betul-betul tangguh karena memang sumber-sumber sejarah dan datanya itu terpisah-pisah dan harus butuh ketangguhan dan ketekunan dalam meneliti itu. Nah, ini juga disampaikan Pak Uka di awal artikelnya bahwasanya dibutuhkan intertekstualitas dari berbagai laporan asing itu. Istilahnya mungkin sumber sejarah dan data arkeologi itu tidak bisa ditemukan secara utuh ya. Tidak banyak yang terpisah, fragmentaris gitulah istilahnya. Nah, itu yang kemudian menjadi penting. Nah, kemudian Pak Uka mengawali artikel atau gagasan dan pikirannya tentang jaringan perdagangan Arab Indonesia ini dengan tadi mengutip terutama di awal dia mengutip karena kita bicara abad 7 sampai 12 dia menyebut dua sumber ya, sumber-sumber Arab dan juga sumber-sumber Cina. Tetapi yang menarik, sebelum kita masuk ke sumber itu, Pak Uka itu menjelaskan dan mengutip tokoh yang pernah kita sebut dalam Archaeostory episode Global History, George Fadluh Hurani, yang dia menyebut bahwasannya jaringan pelayaran atau perdagangan Arab Indonesia itu
disebut Pak Uka mengutip Horani memang kaitannya nanti dengan kekuasaan dunia Islam di Asia Barat atau Timur Tengah, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan juga Tang dinasti di Asia Timur, kemudian nanti dilanjutkan oleh Sung dan Yuan begitu. Nah, itu dihubungkan oleh satu selat, yaitu Selat Malaka, melalui pesisir timur nanti lari ke pelabuhan Kanton di Cina begitu. Nah, apa yang disampaikan Pak Uka memang posisi strategis Indonesia sebagai penghubung antara Timur Tengah atau dunia Islam atau Afrika dengan Timur Jauh atau kita bisa sebut Cina dan Korea dan Pasifik itu begitu penting. Nah cuma mungkin ada yang perlu kita tanggapi dulu terkait pandangan yang pertama ini sebelum nanti kita masuk ke bagaimana paparan sumber Arab dan sumber Cina dari Pak Uka. Gimana yang soal tadi? Ya, sebenarnya memang yang menarik perhatian saya adalah ketika sumber-sumber sejarah dan literatur ya yang ditampilkan atau ditulis oleh Pak Uka itu memang kalau berdasarkan dengan kebaruan historiografi atau penulisan sejarah serta penemuan data-data arkeologi hingga saat ini gitu, memang apa yang ditulis oleh Pak Uka itu penting tapi masih sangat terpaku pada Selat Malaka atau pesisir timur Sumatera gitu. Jadi jejaring dan juga proses yang mungkin saya ingin menyebut jejaring perdagangan Arab dan jejaring pelayaran dan perdagangan Arab dengan Indonesia ini bukan hanya sifatnya hubungan perdagangan dan pelayaran ya, istilahnya ini juga merupakan satu proses dakwah Islam lah, satu proses dakwah Islam ke Asia Tenggara hingga ke Cina. Jadi Pak Uka masih sangat terpaku pada Selat Malaka atau pesisir timur Sumatera. Seperti yang tadi sudah disebut Mas Tori ya, yang juga dikutip dari George Pablo Horani, jejaringnya itu menghubungkan antara dunia Islam, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah dengan kerajaan Sriwijaya dan juga dinasti Tang di Cina. Nah, tetapi kemudian ketika kita telah lagi ketika membaca karya Pak Uka itu, sebenarnya ada kesempatan dan kontribusi yang cukup besar untuk kita melanjutkan apa yang diupayakan dan ditulis oleh Pak Uka. Yeah. Jadi kebaruan historiografi dan juga penemuan data-data arkeologi bisa kita kembangkan dan bisa kita perkaya dengan historiografi dan temuan data arkeologi terbaru gitu. Ya salah satunya di pesisir barat Sumatera ya Mas ya. Jadi dan sebenarnya tidak perlu kita mengutip dari data penemuan data arkeologi di pesisir barat Sumatera. Sebenarnya kalau kita mengacu pada sumber dokumen sejarah pelayaran geografer Muslim abad 9, abad 9 itu memang bukan hanya mengatakan tentang Selat Malaka, gitu. Tetapi mereka juga sudah banyak menyebut tentang pesisir barat Sumatera, gitu. Mereka sudah banyak mencatat tentang lokasi kota pelabuhan di pesisir barat Sumatera. Jadi yang menarik bagi saya adalah memang sampai pada penelitian dan penulisan yang dilakukan oleh Pak Uka ini ya memang jejaring di Selat Malaka itu masih begitu dominan. Ya karena memang dia diterbitkan pada tahun 90-an ya, walaupun baru akhir, sementara penelitian baru berakhir pada 2004 kalau tidak salah ya. 2005 dan kemudian penelitian kita di situs jurnal juga baru berakhir pada 2020 sampai 2023, 22-23. Sementara juga penelitian lagi di mana Pariaman, kemudian atau di daerah lain di pesisir barat itu juga belum mumpuni untuk kemudian bisa di ini. Jadi masih cukup wajar karena memang belum muncul
data arkeologi yang cukup signifikan untuk bisa mengatakan itu. Tetapi sebenarnya seperti yang dikatakan, dokumen historis, terutama laporan Arab dan laporan Cina sudah menyebutkan tentang pesisir barat begitu. Ya, ketika data temuan data arkeologi itu ditemukan ya, dan itu semakin memperkuat apa yang disebutkan atau apa yang dituliskan di dalam dokumen atau sumber sejarah itu. Jadi yang menarik adalah bagaimana kita menambah kebaruan dan memperkaya penulisan jejaring pelayanan perdagangan Arab Indonesia ini, bukan hanya terpaku pada satu jalur di pesisir timur Sumatera atau Selat Malaka, tetapi juga di pesisir barat Sumatera. Jadi ya itu yang juga sebenarnya penting untuk disoroti ya, dari buku Pauka ini memang sangat memang diterbitkan di tahun 90-an ya. Jadi konstruksi historiografi kita masih khususnya historiografi maritim ya, masih sangat dominan di pesisir timur Sumatera. Nah, setelah itu kan dia menyebutkan tentang kenapa kok kemudian sumber ya, masuk ke sumber ya. Kemarin kan dia juga menyebut istilahnya kenapa kemudian jaringan Arab Indonesia ini menjadi makin kuat, yaitu karena didukung oleh sumber-sumber Arab dan sumber-sumber Cina gitu. Misalnya dia mengutip satu catatan tentang utusan dari dunia Islam ke Cina gitu. Kemudian mengutip juga sumber Cina seperti Cao Jukua tentang pemukiman Muslim di Kanton pada tahun 1178 kalau tidak salah. Tetapi sebelumnya kita cukup penting nih, kita perlu bahas nanti, tapi mungkin perlu ada arkeostory lanjutan terkait dengan bagaimana Cina dan Islam gitu. Cuma akan saya bahas sedikit tentang sumber Cina ini. Nah, memang seperti yang sudah disebut ya, Nusantara dalam catatan Theo Groeneveld itu memang disebutkan bahwasanya ada pemukiman orang-orang Tasi di pantai barat Sumatera ya begitu. Tetapi kemudian itu kemudian didukung oleh kunjungan Sa'ad bin Abi Waqqas ya, diplomatik. Walaupun memang ada kritik terkait apakah ini benar-benar Sa'ad bin Abi Waqqas, apakah benar ada tokoh yang bernama Sa'ad dan Yusuf, atau Sa'ad ibnu Lubaid yang kemudian itu benar-benar dalam folklornya di Cina itu berkembang. Nanti kita akan bahas itu di topik lain. Tetapi yang penting adalah dalam kajian yang saya lakukan tentang Cina itu memang ada pertukaran diplomatik ya. Jadi sejak masa Persia Sasania sebenarnya dicatat itu sejak kalau tidak salah tahun 451 sampai dengan 700-an atau sebelum Persia takluk dengan dunia Islam itu tercatat ada 34 envoy atau emissary atau utusan gitu dari Persia ke Cina. Tetapi ada juga misalnya yang menyebut seperti Yunyi itu ada 46. Ya nanti mungkin akan kita cek periodenya yang berbeda atau tidak. Nah, kemudian terkait dengan duta besar atau utusan khusus atau envoy atau embassy atau emissary yang diutus oleh dunia Islam ke Cina itu ada yang menyebut 37 protokol diplomatik, ada yang 38, tetapi kalau kita bisa pecah lagi di masa Umayyah itu ada 18 utusan atau duta besar atau utusan khusus atau envoy gitu. Kemudian di masa Abbasiyah sampai dengan Harun ar-Rasyid itu ada 20 utusan. Nah, dari mana taunya jumlahnya itu? Nah, nanti kita akan bahas di arkeostory lanjutan aja daripada kita fokus ke situ. Nah, tetapi itu menggunakan dua sumber. Pertama adalah sumber otoritatif tentang catatan sejarah dinasti Tang. Bagaimana catatan envoy-envoy atau utusan-utusan Persia dan juga utusan-utusan dunia Islam itu tercatat. Kemudian juga
kalau di dalam dunia Islam itu menggunakan sumber At-Tabari begitu. Tetapi At-Tabari itu cukup sedikit ya, hanya mencatat di tahun 700-an, 2 atau 3. Nah, nanti yang sumber-sumber Cina seperti Hisin Sung apa gitu, terus Yuhai, terus satu lagi apa, saya agak lupa, itu menyebut lebih rapi begitu. Nah, itu udah diteliti oleh Donald Leslie, nanti mungkin kita bahas di apa tema lain begitu. Nah, bahkan disebut dalam catatan dinasti itu nama-namanya. Yang paling jelas itu adalah nama-nama di masa Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid disebut istilah masa Abbasiyah 798 kalau tidak salah, itu disebut sebagai Holun. Harun ar-Rasyid disebut Holun, ada 3 envoy-nya Harun ar-Rasyid di Cina. Nah, seperti yang kita sebutkan dulu, Cina itu memang lebih rapi dalam menata sejarah ketatanegaraannya, diplomatiknya. Makanya kita bisa juga perlu sekali untuk mengkaji tentang sumber-sumber Cina itu tadi. Nah, sementara sumber Arab seperti disebut oleh Pak Uka juga, Uka Chandra itu kan dia menyebut 5 sumber kalau tidak salah. Ada Ibnu Qurdabe, terus ada Sulaiman At-Tajir ya, atau Sulaiman, kemudian ada Ibnu Rushd, kemudian ada siapa lagi? Ibnu Faqih, kemudian satu lagi ya. Hanya Pak Uka itu memang belum menyebut seperti Futhul Buldan. Oh iya, terus belum menyebut juga Buzurg bin Syariar, Al-Ajil Al-Jugrafiyah tidak disebut ya. Sulaiman Al-Mahri tidak disebut juga. Ya, belum banyak, tetapi dia menyebut 5 tokoh. Nah, yang menarik yang dia sebut pertama adalah Ibnu Qurdabe. Nah, ini akan saya ulas sedikit. Nah, Ibnu Qurdabe ini kan terkenal dengan beberapa karya-karyanya ya, yang sudah diterbitkan dalam bahasa Inggris juga maupun juga terutama bahasa Arab, Al-Masalib wal Mamalik ya. Nah, kenapa kemudian karya Ibnu Qurdabe itu penting? Karena Ibnu Qurdabe itu menjabat sebagai direktur pos dan intelijen pada masa Abbasiyah di provinsi Al-Jibal atau Al-Jabal. Nah, kalau kita lihat sekarang Al-Jibal atau Al-Jabal ini ada di daerah ibu kotanya di Rai. Rai sekarang ya ibu kota Iran, Teheran gitu, dekat. Kemudian nanti akan bisa kaitkannya juga dengan kenapa kemudian karena dia seorang yang otoritatif dan bagian dari pemerintahan, dia tentu sudah mengkombinasikan laporan pelayar, laporan geografer dengan laporan-laporan dari negara-negara lain dengan sumber-sumber lain begitu. Nah, itu yang kemudian penting sih disampaikan oleh 2 sumber itu. Nah, sumber Arab dengan sumber Cina yang menyebutkan eksistensi itu. Nah, yang menariknya Mas, kita sudah berbicara banyak tentang Pulau Sumatera tadi. Tadi kita sudah berbicara pesisir timur dengan pesisir barat. Begitu juga sumber-sumber Arab dan sumber-sumber Cina yang banyak menyebut lokasi-lokasi kota pelabuhan di Pulau Sumatera ya, karena memang itu lintasan jejaring pelayanan perdagangannya gitu. Tetapi kemudian bagaimana jejaring perdagangan dan pelayanan Arab Indonesia ini di Pulau Jawa? Ada nggak sih sebenarnya sumber dan data bukti-buktinya? Iya. Sebelum masuk ke Pulau Jawa, aku bahas sedikit tentang perbedaan yang disampaikan Pak Uka terkait dengan pernyataan di mana sih pemukiman orang-orang Arabnya gitu kan di Sumatera. Kemudian Pak Uka mengutip 3 perbedaan versi. Yang pertama adalah Groeneveld yang menyebut di Pantai Barat. Kemudian Paul Whittle menyebut di Kuala Barang di Kuala Barang di dekat Sungai Terbidanu. Sementara tokoh masyhur saya Nafib Alatas berpendapat ada di Sungai di Palembang gitu. Nah, kalau kita lihat data arkeologisnya, sebenarnya kan di Sungai Musi sebenarnya juga sudah ditemukan data-data numismatik poin-poin dunia Islam ya. Di masa-masa awal juga Umayyah Abbasiyah atau sebelumnya. Nah, ini yang berarti kan memang ada pemukiman itu. Di Pantai Barat juga dengan adanya Barus dan Situs Bonga dan Pariaman dan lain-lain ini juga terbukti. Jadi sebenarnya perdebatan pemukimannya itu di mana sudah tidak perlu signifikan karena data arkeologi dari tempat-tempat itu dan saya pikir juga di daerah Trengganu itu juga banyak ditemukan seperti
Islamic pottery, keramik-keramik Islam dan mungkin juga koin-koin terutama ya kan. Ya, pada intinya kan sebenarnya bukan perbedaan apa ya, bukan perbedaan pandangannya ya, terkait di mana pemukiman masyarakat Arab itu. Tetapi bagaimana di masing-masing pendapat itu memang sebenarnya secara data arkeologinya itu kuat dan dapat dipertanggungjawabkan sebenarnya, baik di pesisir timur di Sungai Musi ya, maupun di pesisir barat dan juga di sekarang Malaysia di Sungai Terengganu. Iya ya. Nah, itu kan terkait pemukiman. Nah, nanti sebenarnya juga disebutkan oleh Pak Uka tentang pemukiman awal Muslim di Cina. Dia menyebut ada 4 kota ya, walaupun itu kisahnya masih disebut kisah legendaris. Yang pertama adalah Kanton yang sekarang bisa kita lihat adalah Guangzhou, atau juga kemudian ada Changzhou atau Quanzhou yang kita ada di provinsi Fujian. Jadi kita sempat bahas di tema tentang wheat ya, bagaimana jaringan Muslim Fujian. Nah ini terkait nanti bagaimana di awal-awal memang pelabuhan-pelabuhan Quanzhou di atasnya itu kemudian membentuk satu jaringan Muslim Fujian. Walaupun ada satu lagi yang Zhou atau yang nanti bisa dekat dengan Shanghai dan Nanjing di Sungai Yangtze, di atasnya lagi itu juga ada jejak-jejak arkeologi masjid tua. Kemudian memang banyak sekali di Cina Selatan, di Yunan, di macam-macam itu memang banyak bukti terkait masjid gitu yang masih eksis. Nah kalau yang kita lihat di pemukiman-pemukiman yang di mana di Indonesia itu kan masih agak jarang kita melihat masjid tua di masa itu yang masih ada gitu. Ya intinya bangunan atau struktur yang ini ya masih dipakai bahkan sampai sekarang gitu. Dan juga ada makam-makamnya gitu kan. Nah itu kan yang kemudian juga penting. Nah kemudian yang menarik adalah seringnya penyebutan tasi dan pose gitu Zur. Nah sebenarnya dalam sumber Cina memang pose itu merujuk pada orang-orang Persia. Kemudian tasi itu merujuk pada orang-orang Arab. Nah, dalam dinamika perbedaan dari mana sih kata tasi ini kan begitu? Kalau ada versi yang menyebutkan memang tasi ini adalah sebutan orang Persia terhadap orang-orang Arab gitu pada masa persaingan penaklukan dan pembebasan antara era-era Qadisiyah dan sebelumnya itu. Kemudian ada lahir penyebutan itu begitu. Tetapi ada juga misalnya Ibrahim Tianmeng itu yang menyebut berdasarkan penelusurannya memang tasi itu muncul pada masa catatan dinasti Sung dan Yuan. Pada masa dinasti Tang penyebutannya masih Arab begitu. Bukan tasi. Nah, tasi ini baru setelahnya. Nah, sementara misalnya salah satu sinolog yang juga cukup otoritatif ya Donald Leslie itu agak berbeda. Di masa dinasti Tang ada penyebutan tasi Arab, ada penyebutan Arab dan ada penyebutan tasi. Nah nanti mungkin perlu ditelusuri lagi bagaimana penyebutan yang nanti akan berubah. Sementara kalau orang-orang Nasrani, Kristen historian itu disebut tacin gitu. Nanti juga akan kita lihat kalau dalam bahasa aslinya itu disebutnya dashi. Sementara orang-orang Korea menyebut orang-orang Muslim itu daisik. Jadi kan seperti beda penuturan aja. Iya. Seperti itu misalnya. Nah, mungkin bisa kamu bahas sedikit Zur terkait dengan tadi alur dari Pak Uka tadi. Setelah dari bagaimana pemukiman itu menjadi satu bukti gitu kan dari jaringan perdagangan itu gitu. Nah, yang menarik tadi sempat Izur singgung adalah setelah Pulau Sumatera itu ada sebutan tentang Pak Uka juga menyebut tentang Pulau Jawa begitu. Nah, seperti yang sudah kita sebut kemarin dalam tulisannya Arab Navigation in the Indian Ocean, Ibnu Majid. Dalam tulisan Ibnu Majid, seperti yang sudah kita sebut teman-teman dalam tulisan Ibnu Majid kemarin, memang pantai
utara, Pulau Jawa dan juga pantai timur ini sudah disebut sejak masa-masa awal di catatan abad ke-9 10 itu. Seperti Lasem, Tuban, Gresik atau Gresik. Nah, yang menarik Pak Uka itu menyebut tentang seorang tokoh yang sangat terkenal di dalam kajian arkeologi, yaitu Fatimah binti Maimun. Nah, Fatimah binti Maimun ini atau inskripsi Leran ini sangat terkenal di kalangan sejarah maupun arkeologi yang disebut sebagai prasasti atau inskripsi terawal tentang orang atau inskripsi Arab yang ada di Pulau Jawa begitu. Nah, Pak Uka itu kan menyebut memang kalau kita lihat Leran inskripsi atau Fatimah binti Maimun ini yang bertuliskan inskripsinya Kufik, ya Kufik sudah kita bahas ya di Archaeostory tentang seni Islam. Nah, Leran ini Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Nah, menariknya Pak Uka itu menyebutkan dua perbedaan pembacaan inskripsi. Yang pertama oleh J.P. Mukwet yang banyak membaca juga nanti epigrafi tentang di Aceh dan di Sumatera, yang menurut dia keliru karena Mukwet menyebut 7 Rajab 49 Hijriah, 495 Hijriah atau 1102. Kemudian direvisi, dibaca ulang oleh Paul Ravais yang 7 Rajab 495. Maka kemudian masyhur mayoritas berpendapat di 1082 di abad 11 begitu. Ada seorang tokoh Fatimah binti Maimun berinskripsi Kufi, bergaya Kufi, kemudian dengan inskripsi batu marmer begitu. Nah, Pak Uka kemudian cukup membantah atau tidak sependapat dengan scholars atau sarjana N.A. Balogh yang tadi saya sebut di awal, menyebutkan bahwasanya N.A. Balogh itu menyebutnya Princess Leran atau Putri Leran, atau Fatimah ini seorang anak dari raja dari dinasti Leran karena dia ada gelar Hibatullah gitu. Nah, kenapa kemudian Uka Chandresasmita, Pak Uka ini tidak sepakat dengan pendapat Balogh? Karena memang biasanya dalam tradisi inskripsi penulisan tokoh-tokoh itu ada penyebutan gelar. Misalnya kalau dia, kenapa kok tidak ada penyebutan gelar sultanat atau malikah atau sultanah yang kita temukan misalnya di Mihrasyah atau Nahrasyah, Malikah Nahrasyah atau Malikah Danir, atau misalnya nanti di masa selanjutnya di abad ke-15 Malik Maulana Malik Ibrahim. Jadi biasanya dalam tradisi Muslim itu memang penyebutan seorang gelar, misalnya As-Sultan yang bisa kita temukan di Pasai, di Aceh Darussalam, di Lamuri, itu jelas ada gelarnya. Nah, disitulah mengapa Pak Uka membantah atau tidak sepakat dengan pendapat Balogh bahwasanya Fatimah binti Maimun ini bukan Princess Leran atau bukan putri dari dinasti Batullah yang disebut oleh N.A. Balogh begitu. Nah, selanjutnya kan bukti selain itu adalah tentu nanti adalah nisan Maulana Malik Ibrahim yang juga bertipe Kambai, kemudian dia bergelar orang tokoh yang berasal dari Kashan. Dari Kashan itu, Kasan itu di bawah kota Rai, tidak jauh dari, kalau sekarang itu dekat-dekat antara Qom dan Isfahan di Iran begitu. Jadi ada tokoh dari Islam, dunia Islam yang bernama Maulana Malik Ibrahim. Nah, nanti akan kita bahas di part selanjutnya tentang itu. Nah, mungkin bukti kota pelabuhan lagi, salah satunya Pak Uka kan menyebutkan ya tentang bukti-bukti jaringan ini dibuktikan dengan interaksi dan juga di jaring kota pelabuhan di Samudra Hindia dunia Islam sampai Indonesia sampai Cina gitu. Ya, teman-teman kalau misalkan juga penasaran sebetulnya apa yang tadi sudah disebutkan, misal di pantai utara Jawa Timur ya, lisan Fatimah binti Maimun itu sekarang disimpan di koleksi Museum Trawulan. Ya, Museum Trawulan Mojokerto gitu. Jadi buktinya sampai sekarang juga masih disimpan di koleksi Museum Trawulan itu. Jadi teman-teman yang juga penasaran bisa langsung lihat
ke Mojokerto. Kemudian tadi juga ya berkaitan dengan Gresik, makam Maulana Malik Ibrahim juga sudah sempat dibahas di sebenarnya di beberapa arkeostory sebelumnya, termasuk kemarin juga kita bicara tentang Wali Songo. Nah, yang menjadi pertanyaan kan sekarang mungkin teman-teman juga bertanya-tanya dan juga penasaran mencari-cari. Memang mungkin sejak abad ke-7 Masehi itu sudah ada jejaring pelayanan dan perdagangan Arab Indonesia, dan apakah memang orang-orang Arab atau orang-orang Muslim sejak abad ke-7 Masehi itu sudah berlayar sampai ke Asia Tenggara ya, sampai ke Indonesia, Asia Tenggara, bahkan sampai ke Cina, seperti apa yang tadi sudah banyak kita bahas gitu. Nah, jadi sudah juga banyak kita kaji dan juga sudah banyak kita ulas ya terkait bukan hanya bukti-bukti jejaring pelayanan perdagangan Arab Indonesia itu bukan hanya ada di Cina, bukan hanya ada di Indonesia seperti yang tadi sudah kita sebutkan, baik di Pulau Sumatera maupun di Pulau Jawa gitu, tapi bukti-bukti melalui data arkeologi maupun juga sumber dokumen historis juga sudah banyak menyediakan sumber literatur tentang kota-kota pelabuhan di Teluk Persia dan juga di sekitar Arab Selatan. Dan memang kalau teman-teman baca juga ya Mas ya, di Philip Kahiti, History of the Arabs, di situ juga cukup detail menjelaskan bagaimana orang-orang Arab juga sejak dahulu itu juga sudah punya tradisi dan juga pengetahuan maritim yang begitu luar biasa. Nah, jadi sejak abad ke-7 tadi juga Mas sebenarnya sudah dibahas oleh Mas Tori, diawali oleh Mas Tori bahwa bahkan Teluk Persia sejak masa dinasti Sasaniyah, sudah memiliki jejaring dengan Cina. Nah, kemudian bagaimana ketika masa Islam? Bagaimana kemudian ketika Futuhat Islam itu kemudian semakin meluas, semakin menyebar, bahkan sampai menguasai satu kawasan penting, yaitu ibu kota dinasti Sasaniyah di Persia, di Ctesiphon, di Teluk Persia. Gitu. Salah satu kota pelabuhan yang masyhur, yang tua juga di Teluk Persia, yang dari sanalah kemudian jejaring pelayanan perdagangan itu terjalin gitu ya, yaitu Al-Ubulah. Nah, Al-Ubulah ini salah satu kota pelabuhan penting dan tertua gitu ya di Teluk Persia. Nah, kemudian sejak abad ke-7 itu, sejak kemudian Futuhat Islam terus meluas bahkan sampai ke Teluk Persia, Teluk Persia menjadi semakin berkembang sebagai satu pusat pelayaran dan perdagangan maritim dunia. Bukan hanya Al-Ubulah yang tumbuh menjadi kota pelabuhan penting, ramai dan penuh dengan pertukaran barang, ya, tetapi juga kemudian tumbuh satu kota pelabuhan yang penting juga, yaitu Siraf, yang terletak di pesisir timur Teluk Persia. Gitu. Jadi Siraf ini kota pelabuhan yang sangat kaya pada masanya, tetapi kemudian eksistensinya atau masa aktifnya ini banyak dikatakan oleh para peneliti, salah satunya yang sudah mengekskavasi situs Siraf itu, yaitu David Whitehouse. Itu masa aktifnya memang tidak begitu lama, sekitar 2-3 abad, ya. Di mana di akhir abad ke-10 Siraf ini ditinggalkan gitu ya, kemungkinan karena adanya bencana di tahun 1977
Masehi, dan kemudian pusat perdagangan atau kota pelabuhan turun ke arah selatannya masih di pesisir timur Teluk Persia, yaitu di satu lokasi yang bernama Alkis. Dan kemudian Sohar di Oman juga tumbuh sebagai kota pelabuhan. Tetapi meskipun Sohar itu juga disebutkan tumbuh sebagai kota pelabuhan yang penting pasca Siraf, tapi sebenarnya kalau kita melihat bagaimana para geografer Muslim dan juga para nahkoda Muslim ya pada di abad 9, mulai abad ke-9 sampai abad 15-16 itu juga sudah menyebut Sohar, Muscat di Oman itu sebagai salah satu kota pelabuhan tempat bersinggahnya para pedagang untuk mengisi air bersih, mengisi persediaan Air tawar ya. Dan juga makanan. Ya. Daging domba kalau dibilang. Itu daging domba. Jadi mengisi persediaan untuk melanjutkan perjalanan. Seperti yang sudah disampaikan Pak Eri kemarin, Ya, salah betul. satu syarat kota pelabuhan dalam kajian arkeologi maritim itu adalah kebutuhan persediaan air tawar. tawar yang di kemarin yang kita bahas di Pak Eri, karena Pak Eri Surabaya ya Mas ya. Iya. Ya, jadi selain itu ada beberapa Teluk Persia itu juga banyak kota-kota pelabuhan lain seperti jejaringnya Siraf, Ubulah, Basro sampai kepada Kufah dan Wasit. Ya. Itu sudah lebih menjorok ke dalam ya, melalui jejaring sungai. Betul. Jadi bagaimana sebenarnya kita atau teman-teman ya kita menggali bukti-bukti jejaring Arab Indonesia sejak abad ke-7 itu juga selain untuk memperkuat apa yang tadi sudah kita gali dan sudah kita bahas baik di bukti-bukti di Asia Tenggara atau di Indonesia dengan di Cina gitu ya, baik bukti arkeologis maupun sumber historis di kawasan Timur Tengah pun di Teluk Persia dan juga di kawasan Laut Arab Selatan itu sudah aktif menjadi kota-kota pelabuhan sejak masa abad ke-7, bahkan sejak sebelum itu sudah juga menjadi satu pusat perdagangan gitu. Hanya pusat perdagangan maritim. Hanya pasca kemudian futuhat Islam semakin meluas, pengaruh jejaring pelayanan dan perdagangan maritim itu semakin berkembang dan semakin meningkat. Iya, jadi memang di masa seperti disebutkan di dalam catatan Cina juga, memang pada masa Persia Sasania itu 3 wilayah yang tadi juga disebut ya, Bahrain, Oman dan Yaman kalau sekarang itu menjadi vasal dari Persia, makanya bisa ada kaitannya nanti dengan Cina juga gitu. Nah, bahkan tidak hanya sumber geografer Arab atau sumber-sumber Muslim yang menyebut tentang pelayaran itu, sumber Cina misalnya salah satu contoh adalah catatan rute dari Jiadan. Jiadan route itu juga menyebutkan ada 2 tipe pelayaran yang tadi sudah disebut juga oleh Uka dan oleh Izud. Bagaimana nanti dari Basra, Siraf, dia mampir Sohar ke Muscat di Oman, nanti dia milih apakah dia turun ke, kalau dicatatkan sumber Cina ya, Jiadan itu akan milih apakah ke Al-Ubulah. Kalau dia ke Al-Ubulah maka dia akan lanjut nanti ke Semenanjung India. Kalau dia memilih dari Muscat itu tidak ke Al-Ubulah tetapi turun ke Yaman, maka dia akan berkunjung ke Zanzibar dan jejaring ke Kilwa, ke Afrika, pesisir Afrika. Yang di situ dalam kajian-kajian situs arkeologi juga buktinya ada keramik Cina, ada keramik Islam, ada koin-koin dan sil juga ada. Nah, kemudian dari Al-Ubulah ke India, kemudian nanti ke Kolam yang terkenal ya, di Kolam Mali di Semenanjung India Selatan, sampai nanti ke Sri Lanka. Nanti dari Sri Lanka dia ke Kalah butuh 5 hari kalau dalam catatan Jiadan. Dari Kalah dia nanti ke Sumatera atau ke pantai barat atau ke daerah Sumatera, baru nanti dari Sumatera dia ke Kanton begitu. Sumber Cina, sumber Arab itu memperkuat apa yang disampaikan tentang jaringan perdagangan dan pelayaran Arab Indonesia ini. Begitu juga dengan data arkeologi yang
mendukung itu. Betul. Ya, bahkan tadi penting ya apa yang disampaikan Mas Tori itu, penyebutan rutenya ya, penyebutan rutenya itu juga cukup detail disebutkan, baik di dalam sumber Cina maupun sumber-sumber Arab ya. Ada penyebutan nahkoda negeri emas, nahkoda Cina gitu ya. Dan juga rutenya itu benar-benar disebutkan dari tadi dari Sri Lanka, Pulau Mali, kemudian Sohar Muscat, dan ke Kausir Barat yaitu ke Fansur ya. Dalam penyebutan tes-tes Arab gitu. Nah, sedikit menambahkan mungkin di Siraf itu kan juga sudah dilakukan eskavasi dan menumpukan sejumlah data arkeologi yang signifikan ya, yang membuktikan eksistensi kota pelabuhan Siraf sejak abad ke-7 ya sampai abad ke-10 gitu. Jadi di situ ada temuan struktur benteng, ada juga temuan struktur masjid jami, dan juga koin-koin di sana juga ditemukan di Siraf. Jadi dan keramik ampornya ya, juga ada. Jadi dari sumber sejarah maupun data arkeologi itu sebenarnya sudah ya cukup lengkap ya Mas ya, meskipun kita juga masih harus terus memperkaya pengetahuan sumber dan data arkeologi kita yang bisa lebih mengembangkan kajian kita mengenai data-data dan data arkeologi dan sumber sejarah itu. Ya itu juga memang disampaikan oleh Pak Uka ya di akhir dari pikiran dan tulisan dan gagasannya itu tentang jaringan perdata Indonesia. Nah, menariknya Pak Uka ini mengspesifikkan 2 wilayah yang harus dikaji, yaitu adalah sumber-sumber historis di Arab, khususnya Yaman dan Indonesia. Nah, mengapa kemudian Pak Uka itu menyebut Yaman? Wajar, karena memang Yaman atau Arabia Selatan itu terkenal sebagai pemroduksi pelayar atau nahkoda yang luar biasa sejak pada masa abad kedua, mungkin bahkan sebelum masa Islam. Memang dia sangat terkenal Yaman ini. Nah, mungkin sumber-sumber Arab yang ada di Yaman perlu ditelusuri, kata Pak Uka. Nah, berbeda dengan Pak Uka, N.A. Balogh ketika di akhir bukunya tentang The Advent of Islam in Indonesia itu yang diterbitkan di Islamabad, menyebut sejarawan Indonesia perlu untuk juga mengkaji sumber-sumber historis tentang yang berbahasa Bengal, berbahasa India juga, di India Selatan, atau mungkin di daerah Uttar Pradesh bahasanya apa, di bahasa lokal yang ada di daerah Semenanjung India, untuk memperkuat intertekstualitas tadi begitu. Seperti yang kita tahu kemarin kamu juga menyebut tentang satu asosiasi dagang Anjuvanam yang juga ada di Asia Selatan, yang itu juga membutuhkan pembacaan inskripsi yang terkait dengan Chola begitu. Itu kan juga membutuhkan sumber pembacaan dari yang lain kan. Ya itu juga ada kaitan dengan temuan prasasti di Tamil di Barus ya. Tamil Barus. Salah satu perkumpulan dagang Ayavole 500 gitu. Jadi memang betul kita perlu juga memperkaya sumber dan data dari istilahnya ya dari India ya, dari berbahasa di Asia Selatan itu kan ada banyak bahasa, khususnya di beberapa yang memiliki politi atau kekuasaan yang dia meninggalkan jejak prasasti ataupun struktur atau catatan begitu. Nah, salah satunya ya tadi memang kalau yang sudah dicatat ada Ayavole di Tamil, tadi ada Anjuvanam di Asia Selatan, ada Karimia di India Barat, kemudian di Karimia di Yaman, di Mesir, dan nanti penyebutannya di naskah di Jawa
ada lagi tuh kan yang Anjuvanam itu yang saya sempat menyimak ya kajian dari teman kita di UI tentang Hunjeman ya. Oh iya, penyebutan Hunjeman yang itu menunjuk kepada pedagang asing yang dia berasal dari Timur Tengah. Iya, Timur Tengah. Jadi ya sama seperti penyebutan Tasi, Arab atau apa tadi di setiap teks misalnya Cina itu kan juga punya perubahannya di biasa berbeda dinasti tentu penyebutannya akan berbeda. Nah, ini juga ada Hunjeman, ada yang lain-lain tadi. Makanya apa yang disampaikan Uka perlunya penelusuran dan hubungan antara kedua negara itu untuk bersama menelusuri Yaman dengan Indonesia. Betul. Atau tadi Baloh antara Pakistan India dengan Indonesia. Betul. Terkait dengan sumber-sumber resource itu akan lebih memperkuat lagi begitu. Bahkan kalau bisa juga kesamaan-kesamaan temuan data arkeologi. Iya. Ya mungkin kedepannya akan barangkali akan ada penemuan-penemuan lagi ya kan, baik di Indonesia maupun di Timur Tengah yang bisa kita kaji, baik dari kesamaan temuan yaitu dari morfologi maupun dari analisis data arkeologi itu. Iya. Ini yang salah satu PR atau hal yang tantangan yang cukup sulit ya dalam penelusuran sejarah global ataupun arkeologi antar negara seperti ini, karena seperti kalau tidak salah bulan ini sempat kemarin saya mengikuti satu seminar tentang global history di Oxford yang dia mengatakan memang tantangan global history itu adalah dana dan juga sumber gitu kan. Dan ini bukan untuk orang-orang muda. Ada seorang pemikir di sana. Berarti untuk orang-orang tua? Tidak, maksudnya bukan untuk orang-orang pemula. Karena membutuhkan penguasaan sumber nasional, sumber lokal, bahkan kamu harus intertekstualitas sumber gitu. Itu cukup sulit. Nah, nanti kita bahas soal menarik itu ya. Kita sebenarnya bukan pemula dan senior. Bukan. Tapi baik dia pemula maupun senior atau dia tua atau muda, intinya adalah perlu penguasaan ilmu yang banyak gitu kan untuk melakukan beberapa pemahaman bahasa juga. Ya termasuk itu kan cukup tangguh, makanya harus tangguh gitu. Ilmu alatnya itu kan juga perlu dikuasai gitu ya. Dia harus traveling atau menjelajahi langsung juga mungkin kalau versi memang, karena ada kalangan yang juga ya harus ke sumber gitu kan untuk mengetahui gitu. Ya kedepannya sumber-sumber data-data itu bisa semakin memperkaya ya. Iya, bahkan Pak Uka saja yang seorang dari birokrat ya, seorang dari pembagian dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah mengatakan perlunya hubungan antar negara dan juga intertekstualitas sumber. Nah, tetapi sampai sekarang belum nih. Nampaknya kementerian kita belum melakukan itu gitu. Nah, mungkin baru 20 tahunan setelahnya mau ada rintisan, tapi baru merintis ya. Mudah-mudahan nanti dengan podcast kita ini, Arkeostory ini mulai ada kesadaran bagaimana hubungan diplomatik ini tidak sekedar lip service, tetapi juga perlu ada kolaborasi penelitian. Ya, betul. Ya itu ya Mas ya. Mungkin barangkali yang perlu kita kita diskusikan dan kita obrolkan kali ini. Terakhir ya harapan dan ya kedepannya jejaring untuk memperkaya sumber dan data arkeologi itu bisa semakin erat ya antar negara seperti yang tadi sudah terakhir disinggung. Seperti pesan Pak Uka juga. Ya, seperti pesan Pak Uka 20 tahun yang lalu. Lebih mungkin. 20 tahun lebih ya. 20 tahun lebih yang lalu. Jadi teman-teman juga yang penasaran juga nanti bisa ikut berkomentar, mengembangkan apa yang kita bicarakan, apa yang kita obrolkan gitu, supaya kita bisa juga saling berdiskusi dan berdialog dan juga saling bertukar pengetahuan ya Mas ya, secara daring gitu. Jadi
Dan siapa tahu kita bisa diskusi langsung dan Iya. diskusi itu bisa lebih dalam untuk Iya. mengkaji terkait dengan jejaring pelayanan perdagangan Arab dengan Indonesia sejak abad ke-7. Iya. Itu paling yang kita obrolkan. Sampai ketemu di Arkeostory selanjutnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.